Kembali lagi di dalam pembelajaran kita mata pelajaran Penjas Orkes bersama Pak Arya. Tapi sebelum kita kembali ke buku, Pak Arya ingin menyampaikan pengumuman yaitu mengenai aktivitas kita di sekolah yang ada kegiatan yang disebut dengan S-Karnival. Ada yang tahu? Ya, betul sekali. S-Karnival adalah perlombaan untuk kakak-kakak semua kelas 1 sampai 6 dalam memperingati Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia kita yang kita cintai sama-sama ini, yang ke-76 ya Kak ya. Untuk meningkatkan kembali semangat beraktivitas di sekolah, untuk meningkatkan kembali semangat untuk berkompetisi dan belajar. Meskipun berlomba, kita pun belajar berlomba, berkompetisi maksudnya. Jadi S-Karnival ini adalah perlombaan 17-an yang sifatnya daring atau online. Bukan datang ke sekolah terus panjat pinang, enggak. Jadi lombanya di rumah masing-masing. Tapi nanti insya Allah kalau kita diizinkan lomba babak finalnya baru di sekolah. Oke, untuk itu selamat datang kembali di episode ketiga pembelajaran Penjas Orkes tentang aktivitas gerak lokomotor. Sekarang kita akan sampai kepada kombinasi gerak aktivitas lokomotor. Jadi kombinasi, jadi satu gerak lokomotor ditambah satu lagi gerak lokomotor, jadi dua gerak lokomotor yang disebut gerak kombinasi lokomotor. Jadi langsung saja kita ke buku Penjas Orkes kelas 2. Yuk kita belajar kembali. Baik, jadi jika minggu lalu kita sudah ketemu di episode kedua, sekarang episode ketiga, kita akan membahas mengenai gerakan kombinasi. Ya, masih gerakan lokomotor atau gerakan berpindah tempat nih Kak. Jadi gerakan kombinasi, gerakan lokomotor, lari lalu lompat. Nah, Pak Re mau tanya nih, hewan apa yang lari lalu lompat? Ya, banyak ya. Ada kanguru mau lompat-lompat terus. Ada harimau ya, lari terus lompat menerkam mangsanya dan lain sebagainya. Nah, kita pun sebagai makhluk sempurna harus dapat menguasai gerakan ini sebagai gerakan dasar sebelum kita loncat ke pembelajaran olahraga yang lebih sulit seperti bermain bola, bermain voli, bermain bulu tangkis dan lain sebagainya. Jadi kita masih membicarakan dengan yang namanya lokomotor ini Kak, yaitu gerakan berpindah tempat. Tapi dikombinasi atau digabungkan. Kombinasi itu artinya digabungkan antara satu gerakan ke gerakan lainnya. Jadi gerakan lari dan lompat ya disebutnya gerakan kombinasi. Gerakan lari dan lompat, gerakan kombinasi lokomotor, lari dan lompat. Seperti gambar di buku teman-teman semua ya, ada ya. Nah, kita bisa menggunakan lakban berwarna atau kapur kalau di lapangannya kita semen, atau menggunakan tali rafia kalau di lapangannya rumput. Kita bisa buat trek seperti di gambar ini ya Kak ya. Nih, lalu ada ini satu anaknya, ini kan contoh gerakan. Enggak 4 loncat barengan, enggak. Ini kembar 4 dong kalau dia 4 orang ya. Jadi lari, jadi dibuat dulu ini treknya seperti tangga ya, kotak-kotak ada 3. Terus teman-teman bisa lari mencobanya, diambil jarak 10 meter ke belakang, lari lalu melompati kotak-kotak yang sudah dibuat atau dibatasi seperti ini tuh Kak. Nah, bisa tuh. Jadi mula-mula lari di tempat misalnya 8 kali. Jadi biasalah untuk pemanasan dulu lari 8 kali depan, kemudian lari sampai garis yang telah ditentukan. Jadi batas sebelum kita melompat di trek ini nih gitu ya kayak. Begitu sampai di garis finish atau sudah mau nyampe di tempat kita harus lompat, langsung lompat sebanyak 10 kali. Nah, ini membutuhkan kekuatan kaki yang sangat kuat Kak. Karena lari aja sudah harus membutuhkan kekuatan kaki ditambah dengan lompat 10 kali. Seperti di gambar ya, jadi lari, lompat, lari, lompat gitu ya. Itu gerakan kombinasi gerak lokomotor berpindah tempat, lari dan lompat. Dan berikutnya, bentar nggak kelihatan. Nah ini, yang berikutnya ada gerakan berjalan, melompat dan meloncat. Ada yang tahu bedanya melompat dan meloncat? Ya, melompat dia menggunakan kedua kaki, meloncat dia menggunakan satu kaki untuk melakukan gerakan
berpindah dengan melayang. Melayang itu bukan terbang, tapi melompat atau meloncat. Mula-mula berbaris 3 atau 4 deret dengan rapi. Setelah itu berjalan ke depan sejauh 10 meter. Kita jalan dulu nih Kak, 10 meter. Kemudian melakukan lompat-lompat. 2 kaki dulu ya. Boleh 3 kali, kita 3 kali dulu. Dan loncat-loncat ke depan ke samping kiri. Jadi habis jalan, lompat-lompat, lalu loncat kiri, loncat kanan. Jadi zigzag. Jalan, lompat-lompat lurus, terus lompat-lompat ke samping kanan kiri, zigzag. Seperti itu Kak. Nah itu sudah melakukan gerakan kombinasi lokomotor. Jalan, lari, lompat, loncat. Tuh, yang tadi awal kan lari, lompat. Nah sekarang berjalan, lompat, meloncat. Udah 3 gerakan yang dicampur jadi satu ya, di gerakan lokomotor. Masih gampil ini Bapak? Iya, masih gampang ya Kak ya. Lalu ada berjalan dan berlari berbalik arah. Nah ini sering sekali kalau di sekolah Pak Arya mengajarkan teman-teman gerakan lokomotor nih, dulu kakaknya udah kelas 4 mungkin sekarang. Itu seringnya begini, jadi Pak Arya tiup fluid, prit, dia jalan. Terus kalau Pak Arya tiup fluid 2 kali, prit, prit, dia lari. Nah itu sudah termasuknya gerakan kombinasi lokomotor. Jadi fluid pertama berjalan pelan, terus prit dia lari sampai ke tembok sana ujung. Wah itu seru ya kayak. Lalu balik lagi lari, setelah menyentuh tembok balik lagi berlari. Nah itu suatu gerakan kombinasi gerak lokomotor ya kayak. Kalau di bukunya sama sepertinya ya. Jadi berjalan cepat menuju garis finish, lalu kembali ke garis start dengan berlari. Jadi dibuat garis finish di depan, kita jalan cepat. Nah biasanya teman-teman di sini curang nih, ada yang jalan cepat ya benar, ada yang malah lari. Gitu ya. Jadi jalan cepat sama lari itu mirip-mirip, tapi beda ya kayak. Berjalan cepat menuju garis finish, sudah mentok di garis finish, lalu kembali, bukan mundur ya, kembali sambil berlari. Nah itu jangan sampai berhenti. Nah itu yang disebut dengan gerakan lokomotor berjalan dan berlari. Ya, bisa yang kayak seperti Pak Arya, fluid pertama teman-teman jalan, fluid 2 kali, prit, lari balik ke Pak Arya dengan cepat. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman dibutuhkan kekuatan kaki dan refleks kaki yang kuat. Jangan sampai nggak fokus, terus refleksnya tiba-tiba yang ada kakinya malah cedera atau keseleo. Karena kalau jalan tiba-tiba lari ya, kaki kan kaget, langsung tadi yang pelan jalan terus tiba-tiba lari cepet, itu takutnya kakinya kaget, istilahnya kaget, yang ada nanti malah cedera atau terkilir kakinya. Jadi harus fokus latihan berjalan dan berlari, meskipun cuma jalan dan lari harus fokus ya kayak. Terus ada apa lagi ya kita lihat? Nah kombinasi gerak jalan, lari dan lompat. Nah ini seperti permainan. Yang pertama ada mengelilingi bintang. Nah di lapangan nanti kalau kita sudah ke sekolah ditancapkan bendera-bendera sama Pak Arya yang banyak menyerupai bintang. Jadi menyerupai pola bintang. Terus Pak Arya contohin dulu lari ke tiang 1, tiang 2, tiang 3. Jadi seperti nanti lari kita tuh seperti membentuk bintang seperti pada gambar ini Kak. Nah kelihatan nggak tuh bintang nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata bintang ada 10 titik ya, ada 10 sudut. Nah nanti teman-teman bisa lari, misalnya Pak Arya minta tolong siapa dulu gitu, prit, lari dari 1 ke 2 ke 3 ke 4 ke 5 ke 6 ke 7 ke 8 ke 9 ke 10. Nanti bisa dilombakan dengan cara siapa yang paling cepat lari dari tiang 1 ke tiang berikutnya dengan baik. Ada kan temannya mah curang dari tiang 1 langsung ke tiang 10, atau deket ya, tiang 1 ke 10 udah menang. Gak boleh ya, harus urut ya 1, 2, 3. Nanti nih kalau kita masuk, tongkat pramuka kakaknya banyak kita bisa gunakan, terus kita tancapkan di lapangan seberang sekolah, terus kita kasih bendera ada angkanya ya. Semoga kita bisa cepat masuk ke sekolah. Lanjut, masuk ke lingkaran. Nah ini juga permainan, jadi seperti permainan, kalau Pak Arya nyebutnya permainan ada hiu. Jadi pakai karton diletakkan di lapangan, jadi nanti kita sambil bernyanyi melingkari karton tersebut, sambil bernyanyi apa saja bebas, misalnya ampar-ampar pisang. Nah muter terus Pak Arya bilang ada hiu. Nah teman-teman langsung lari secepat mungkin untuk ke atas kertas karton tadi atau kardus supaya tidak digigit hiu. Nah itu permainan-permainan yang melatih gerakan kombinasi lokomotor. Jadi lagi berjalan nih sambil nyanyi ampar-ampar pisang, terus Pak Arya bilang ada hiu lah, teman-teman harus lari cepat ke karton atau kardus yang Pak Arya siapkan. Seperti itu. Nanti kalau kita masuk, ini pun bisa kita pelajari Kak ya. Atau nanti kan PTM sedikit-sedikit nih,
Misalnya Pak Arya boleh ngajar PJOK sama wali kelasnya, kita coba yuk. Kan yang masuk cuma 5 orang, sedikit nih. Sedikit tuh malah seru. Kita bisa buat kardusnya yang lebar, terus kita bisa larinya tuh bisa kemana-mana gitu ya. Bisa lebih seru lah. Tapi emang rame-rame tuh lebih seru lagi. Nah, sama seperti permainan di bukunya masuk ke lingkaran, seperti itu ya. Nah, terus ada juga Pak Arya kehilangan satu slide nih, maaf ya Kak ya. Apa ya? Lalu ada permainan sapu tangan. Nah ini harusnya Pak Arya ada satu foto lagi, cuman kayak hilang atau lupa Pak Arya masukkan. Cuman permainan juga seperti gambar ini nih Kak. Nah ini permainan sapu tangan sebutan di bukunya. Jadi salah satu orang berjaga sambil memegang sapu tangan terus ke kepala, katanya dielus-elus ke kepala temannya yang sedang duduk seperti ini melingkar sambil nyanyi apa gitu. Di halaman sebelumnya Pak Arya lupa bawa bukunya. Pak Arya sudah foto tapi nggak masuk ke laptop Pak Arya. Nah jadi kayak main ada rumah kosong belum ada isinya. Nah seperti itu ya. Jadi nanti nebak apa, terus minta apa ya, seperti kalau permainan ada rumah kosong ya seperti itu. Mirip tapi ini pakai tisu. Terus yang sambil nyanyi, yang megang tisu itu sambil nyanyi, yang duduk sambil nyanyi, yang megang tisunya itu taruh di kepalanya teman-teman yang duduk tuh satu-satu, yang sopan maksudnya pelan-pelan harus sapu tangannya satu-satu. Terus kalau lampunya berhenti, nah itu yang jadi ya. Pas sapu tangannya itu berhenti, lari terus jangan sampai tertangkap sama orang yang memegang sapu tangan. Nah ini juga gerakan lokomotor bagi yang megang sapu tangannya, karena dia sambil berjalan memegang sapu tangan, dikenain ke kepala teman-teman yang sedang duduk, lalu pas lagu selesai atau berhenti, lalu teman-teman yang jongkok itu langsung berlari entah kemana untuk menghindari kejaran yang jaga atau yang megang sapu tangannya. Kalau tertangkap gantian. Kalau di Upin Ipin banyak ya permainan seperti ini ya, gitu ya, kayak permainan Datu Harimau dulu ya, sama seperti itu. Intinya berlari tertangkap jadi. Nah itu butuh namanya gerakan lokomotor yang banyak, lari jalan ya. Dan itu menyehatkan sebenarnya permainan-permainan tradisional dulu ya. Daripada sekarang main handphone duduk doang, yang gerak jempol yang berotot. Lalu ada permainan ditangkap gurita. Nah ini permainannya Pak Arya belum pernah coba ya sama sekali selama Pak Arya mengajar, karena baru tahu nih. Pak Arya baca permainan gurita ini agak sedikit serem tuh karena yang menjadi gurita itu harus menangkap yang tidak menjadi gurita itu menggunakan kedua kakinya, jadi diapit gitu. Nih Pak Arya bacain ya. Nih, siswa yang duduk bertindak sebagai gurita atau seperti gurita yang menangkap mangsanya. Mereka berusaha menjepit penyeberang, nih orang-orang yang mau nyebrang, dengan kedua kakinya. Jadi dibikin dua kotak, yang satu daerah gurita, yang satu daerah nelayan lah yang mau nyebrang gitu ya. Terus pas bunyi peluit atau mulai, nah si penyeberang ini harus menyeberangi gurita ini, harus melewati gurita ini dan jangan sampai tertangkap. Nah cara gurita menangkap bukan pakai tangan, tapi pakai kedua kakinya yang diapit sambil jongkok seperti ini, terus dijepit ke teman yang menyeberang. Nah ini agak berbahaya kalau bermainnya tidak hati-hati, karena kan kaki kita yang dijepit, takutnya jatuh malah nimpa si gurita, terus guritanya pingsan karena tertimpa kita ya, atau teman kitanya tertimpa kita yang ada nanti cedera. Nah ini harus sangat diawasi oleh Pak Arya kalau nanti kita bermain ini. Tapi Pak Arya juga pengen coba permainan ini kalau nanti kita masuk, yaitu ditangkap gurita ya. Nah, serem banget. Udah pernah ngeliat gurita raksasa di laut? Pak Arya aja belum. Jadi permainan ini bertujuan untuk melatih kecepatan. Nah yang pasti kita nggak boleh curang, jadi harus di dalam kotak ya di dalam kotak, nggak boleh keluar. Yang keluar itu akan dikenai hukuman atau langsung menjadi gurita juga gitu ya. Jadi nanti yang gurita tangkep yang sedang berjalan atau mau menyeberang ini. Nah ini yang melakukan gerakan kombinasi lokomotor dalam permainan gurita yang sebagai nelayan yang menyeberang ke seberang melewati gurita. Nah kalau gurita itu dia kan gerakan lokomotor juga, cuman dia sambil merangkak ya, menggunakan bagian belakang tubuhnya tuh, sambil duduk sambil berjalan untuk menangkap si nelayan dengan kedua kakinya seperti gurita. Kalau gurita kan ada 8 ya tentakelnya, atau berapa banyak tuh ya.
Oke, nah ini jadi semuanya adalah permainan-permainan tradisional yang bisa dicoba di sekolah untuk melatih gerakan kombinasi lokomotor. Nggak tradisional juga sih, ini permainan yang dimodifikasi. Dan banyak sekali permainan-permainan yang dapat melatih gerak kombinasi lokomotor kita ya, kayak di sekolah ya, banyak ya. Seperti apa? Seperti bentengan. Itu bentengan favorit banget di sekolah kita, Kak. Apalagi kakak yang udah SMP itu setiap istirahat langsung berisik itu, lari sana lari sini tuh ngapain, ternyata main benteng. Nggak pakai makan dulu, langsung main benteng istirahat. Itu sampai lupa udah masuk tuh, biasanya sampai lupa waktu gitu ya, kayak. Jadi seringnya kalau di sekolah kita tuh bentengan. Gak tahu kenapa favoritnya tuh bentengan, karena sederhana ya, pegang tembok benteng, terus kita harus megang tembok benteng lawan, terus menang 1-0. Itu juga bentengan, permainan tradisional dari zaman Arya kecil, atau dari zaman mamah atau ayahnya di rumah juga dari kecil mungkin sudah bermain bentengan. Atau galasin? Harin lihat, balik badan aja yang dan banyak lainnya lagi bentuk permainan untuk melatih gerak kombinasi lokomotor ini. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk pembelajaran kita episode 3 untuk pelajaran Penjas Orkes kakak-kakak kelas 2 Basro dan 2 Kufa. Jadi kita belajar yang namanya kombinasi atau gabungan lebih dari satu gerak lokomotor, bisa 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan lain sebagainya. Yang penting lokomotor dijadikan satu aktivitas, bisa dalam bentuk permainan. Tadi banyak ya, ditangkap gurita, permainan masuk ke dalam lingkaran, permainan yang paling sering dilakukan di sekolah, awas hiu atau awas ada hiu, lalu ada permainan bentengan dan lain sebagainya ya, yang bisa kita coba dan kita praktekkan di sekolah sama-sama jika nanti kita sudah boleh ke sekolah kembali. Jadi kakak-kakak harap sabar, harap tetap semangat, harus tetap belajar bagaimanapun caranya di rumah ya, harus tetap patuh, nurut dan mengikuti apa kata ayah bundanya di rumah. Kalau suruh belajar, belajar dulu, mengerjakan tugasnya dulu, handphonenya letakkan terlebih dahulu. Nanti kalau sudah selesai belajar segala macam kan enak, mau main handphone gak akan diganggu sama mamanya. Udah kerjain tugas belum? Kan gak kayak gitu kan. Kalau lagi main handphone udah ngerjain tugas belum deh, udah main lagi ya. Tapi tetap main game itu tidak boleh lama-lama. Lebih baik berolahraga biar tubuh semakin sehat dan kesehatan kita pun terjaga. Oke, sampai di sini Pak Arya terima kasih sekali untuk kakak-kakak semua kelas 2 Basro dan 2 Kufa yang mau menyimak video pembelajaran Pak Arya ini. Untuk tugasnya Pak Arya harus memberikan tugas karena belum ada tugas ya. Karena sepanjang kita bertemu di media virtual seperti ini nggak ada tugas dong. Karena kemarin kan Zoom tugasnya langsung diselesaikan hari itu juga. Tugasnya Pak Arya mau cek. Jadi cek praktek gerak kombinasi lokomotor kakak-kakak semua di rumah. Yaitu praktikan gerak kombinasi lokomotor berjalan mundur lalu berlari. Jadi ayah bundanya tolong ditemani anandanya di rumah untuk tugas praktik berjalan mundur dan berlari ya. Jadi misalnya 1, 2, 3, ayo Kak jalan mundur, jalan. Terus bundanya atau ayahnya ngomong di rumah, lari. Nah kakaknya nih atau anandanya langsung lari. Oke, nggak usah jauh-jauh dari rumah ke sekolah aja. Kejauhan ya. Oke, jadi nggak usah jauh-jauh, boleh 10 meter atau 20 meter ya. 20 meter cukup banget ya, di halaman rumahnya, di depan rumahnya atau di jalan kompleknya atau di gang ya, nggak apa-apa. Hati-hati kalau di gang ya, ada tukang roti ntar nabrak, aduh jangan ya, hati-hati. Pokoknya ayah bundanya kalau bisa menemani atau kakaknya di rumah menemani, tolongin Pak Arya untuk anandanya praktek tugas PJOK gerak lokomotor, gerak kombinasi lokomotor berjalan mundur lalu berlari. Larinya ke depan ya, jangan mundur juga, bahaya. Oke, sampai di sini Pak Arya akhirnya tutup. Ingat tugasnya dikumpulkan kapan Pak Arya? Tugasnya paling lambat Pak Arya tunggu hari Minggu ini ya. Hari Minggu ini Pak Arya tunggu tugasnya. Kalau memang kesulitan atau belum selesai, Pak Arya tunggu sampai 17 Agustus atau hari Selasa ya.
boleh di hari Minggu kumpulkan atau di hari Selasa. Paling terakhir banget mengumpulkan karena hari itu hari libur. Karena hari itu kita hari merdeka. Oke, sampai di sini Pak Arya. Tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.